Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita pembelajarannya adalah tentang struktur algoritma dengan flowchart pada mapel pemrograman dasar pertemuan 6 oleh saya Ibu Kusnul Mila. Oke, hari ini kita akan membahas bagaimana kita membuat struktur algoritma dengan menggunakan flowchart. Tentunya materi tentang flowchart, definisi flowchart dan bagaimana menggunakan flowchart sudah dijelaskan pada materi pertemuan 5. Ini hanya memperjelas saja tentang flowchart. Ya, simbol-simbol yang digunakan untuk penulisan flowchart itu antara lain ada beberapa simbol, yaitu ada simbol ini. Simbol ini adalah namanya terminal. Ini digunakan saat awal dan akhir kalian membuat flowchart. Jadi kalau awal itu kita buat simbol ini dengan tulisan start. Kalau yang akhir itu kita menggunakan tulisan stop, yaitu menggunakan simbol ini. Kemudian yang kedua adalah simbol seperti gambar jajaran genjang. Ini digunakan untuk input atau output. Nah, kalau input misalnya kita menghitung luas persegi panjang, maka inputannya adalah panjang dan lebar. Kemudian outputnya adalah berupa luas. Kita berarti menggunakan simbol yang jajaran kencang ini. Kemudian yang ketiga adalah simbol persegi panjang seperti ini. Nah, ini keterangannya adalah digunakan sebagai proses. Nah, proses ini adalah biasanya digunakan untuk memasukkan rumus. Misalnya untuk menghitung luas persegi panjang, nah untuk rumus luas persegi panjang ini kita masukkan di dalam simbol ini. Misalnya L sama dengan panjang kali lebar. Yang simbol keempat adalah kondisi. Nah, simbol untuk kondisi. Nah, ini digunakan misalnya ada dua kondisi, misalnya kondisi iya dan kondisi tidak. Misalnya, kalau kita menghitung luas persegi panjang, kalau kondisinya oke kita atau iya kita menghitung luas persegi panjang, maka kita nanti terhubung pada kondisi iya. Kalau kita tidak menghitung luas persegi panjang, kita akan terhubung pada kondisi tidak. Nah, itu yang digunakan adalah simbol ini. Kemudian untuk variabel atau nilai awal atau konstanta, kita menggunakan simbol ini. Misalnya kalau menghitung luas, itu ada dua variabel, yaitu variabel panjang dan variabel lebar maksud saya. Nah, variabel panjang ini nanti kita untuk variabel panjang, maka kita harus juga mencantumkan juga kalau panjang itu adalah tipe datanya adalah apa. Kalau lebar tipe datanya apa. Kemudian ada juga variabelnya adalah variabel luas. Nah, luas itu tipe datanya apa. Nah, tipe-tipe data nanti selanjutnya atau selengkapnya saya akan terangkan pada pertemuan selanjutnya. Nah, yang simbol yang keenam, simbol yang keenam adalah penghubung, yang ketujuh adalah penghubung untuk halaman berbeda, yang tidak kalah pentingnya adalah simbol garis alirnya. Nah, bagaimana contoh pembuatan flowchart? Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, contoh flowchart, misalnya kita membuat flowchart menghitung luas lingkaran. Nah, otomatis kita seperti yang kita ketahui, luas lingkaran itu sama dengan pi kali r. Nah, apa pi? Pi itu sama dengan 3,14. Oleh karena itu, pi ini sama dengan konstanta yang bernilai 3,14. Kemudian R itu adalah jari-jari. Nah, bagaimana cara membuat flowchart menghitung luas lingkaran? Oke, selanjutnya. Nah, untuk membuat flowchart menghitung luas lingkaran, yaitu pertama, seperti biasa, kita gunakan simbol yang awal, namanya simbol terminal. Nah, kita pakai ini. Kita tulis start. Nah, kemudian kita gunakan alir ke bawah, panah ke bawah. Kemudian, nah di sini kita menggunakan simbol yang ini untuk digunakan untuk mencantumkan variabelnya, memasukkan variabelnya dan konstanta. Nah, di luas lingkaran itu kan ada konstanta.
yaitu Pi sama dengan 3,14. Ada nilainya. Konstanta itu nilainya tetap, seperti Pi. Nah, ini Pi ini merupakan konstanta. Maka kita masukkan ke dalam simbol ini. Maka Pi sama dengan 3,14. Kemudian di situ juga di luas lingkaran itu ada jari-jari. Nah, jari-jari ini kita masukkan juga sebagai variabel jari-jari. Nah, jari-jari itu tipe datanya. Nah, ini menunjukkan tipe datanya. Tipe datanya jari-jari integer. Nah, tipe tipe data integer ini adalah tipe data angka. Angka yang tidak mengandung desimal atau koma. Kita menggunakan integer. Jadi misalnya jari-jarinya 2, jari-jarinya 3, 4, 5. Jadi nilainya itu adalah tidak menggunakan desimal atau tidak menggunakan koma. Nah, oleh karena itu, kalau kita menggunakan angka-angka yang tidak menggunakan desimal, kita menggunakan tipe datanya adalah integer. Kemudian, di situ juga luas. Nah, luas ini juga masuk variabel. Nah, luas itu variabelnya menggunakan tipe data apa? Jadi, variabel yang luas ini kita menggunakan tipe data apa? Nah, karena luas itu adalah hasilnya nanti bisa menggunakan berupa desimal dan tidak desimal, maka tipe datanya yang kita gunakan adalah double. Jadi ini double. Jadi double ini kurang B ya, double. Jadi tipe data double adalah tipe data yang digunakan untuk angka-angka yang desimal. Jadi angka-angka yang tidak desimal apakah bisa masuk? Bisa. Bisa kita masukkan di tipe data double. Lanjut. Nah, kita gunakan simbol ke panah bawah. Kemudian, nah untuk inputnya apa? Inputnya itu berupa jari-jari. Jadi input yang kita masukkan itu adalah jari-jari. Yang kita masukkan jari-jarinya berapa di program kita. Nah, kemudian itu masuk input ya. Kemudian selanjutnya ke bawah kita pakai panah lagi. Kemudian, nah yang kita proses apa? Yang kita proses adalah luas. Nah, untuk memproses luas itu kita menggunakan simbol persegi panjang. Jadi seperti yang tadi saya terangkan itu, persegi panjang itu adalah digunakan untuk proses. Nah, untuk memproses luas itu kita gunakan simbol ini, bahwa luas itu adalah sama dengan Pi kali jari-jari kali jari-jari. Ingat, ini jari-jari ini berdasarkan dari input yang ini, yang di simbol yang ini. Jadi kalau inputnya jari-jari, kita gunakan kata jari-jari, maka kita menggunakan prosesnya juga jari-jari. Kalau kalian inputnya itu R, bilangan kecil R, maka di sini kamu gunakan R, huruf R. R kali R. Untuk perkalian diproses kita menggunakan bintang. Nah, kemudian panah ke bawah, kemudian nah ini adalah hasilnya. Hasilnya berupa apa? Menampilkan atau mencetak luas. Berapa luasnya itu kita cetak berupa output ini. Jadi, ini kita simbolkan output cetak luas, itu kita simbolkan adalah jajaran genjang. Boleh nggak kita gunakan kata lain selain cetak? Tampilkan, boleh. Kita ganti cetak ini tampilkan luas. Nah, kemudian selanjutnya setelah outputnya kita dapatkan berupa cetak luas, maka yang terakhir kita mengakhiri program untuk menghitung luas lingkaran itu menggunakan simbol stop. Gitu. Jadi itu cara untuk membuat flowchart menghitung luas lingkaran. Nah, untuk tugas kalian di Google Classroom adalah buatlah flowchart menghitung keliling lingkaran. Nah, good luck, semoga kalian sukses. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe.